gede banget, aku wedi. Hah? Kakao tumbuh subur di tanah beriklim tropis. Tanaman ini mulai berbuah sekitar 2,5 tahun ditanam. Dari proses penyerbukan sampai buah matang dan siap dipanen, biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Biji kakao bisa diolah jadi beragam makanan, Lur. Ulo, Pak. Ulo. Mas Gundul, Pak. Mas Gundul. Halo, Pak. Ulo gede. Ulo apa? Ulo gede banget, aku wedi. Hah? Ulo PR anu bae. Cari tempat aman dulu ya. Aku wis terbiasa menghadapi banyak jenis ular. Kalau yang ini jenis ular sanca. Pada tahu belum? Sanca itu sebutan umum untuk semua ular pembelit. Mereka tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis. Salah satu nih, yo Indonesia iki. Cendol, wis dibuang. Wes, Pak. Tak lepas di pinggir jurang sana. Tapi aku cek wedi iki nggawa iki nang kono anake teko bareng. Udah, ndak mana itu kan betelur. Tapi juga Pak Kendul. Ya. Ya, Ya. Pak Kendul. Wis, aman toh? Sekarang aku mau bantu panen kakao. Soalnya Mbak Caca masih takut kalau ada ular yang muncul lagi. Mbak, ini Mbak. Ya, makasih ya, Mbak ya. Langsung dikupas, Mbak. Iya, iya. Sekarang ambil biji kakaonya dulu yo. Gampang kok carane. Pecahkan buahnya, lalu keluarkan biji kakao satu persatu. Kemudian biji kakao difermentasi alias didiamkan selama 5 hari. Ya, Mbak. Setelah difermentasi, biji berubah jadi lebih kecoklatan seperti iki. Tinggal dijemur sampai benar-benar kering. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada biji kakao. Saat menjemur, pastikan tidak ada biji yang menumpuk. Jadi, semua permukaannya terpapar sinar matahari. Sudah selesai tugasku menjemur, Lur. Sekarang tinggal mengangkat biji kakao yang sudah kering. Aku harus mengantar biji kakao kering siap olah ke UMKM yang ada di Desa Banjarharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Bu. Ini biji coklat yang udah kering, Bu. Ayo, Dol, taruh sini aja. Terus ini bawa neng pawon biar dimasak Mbak Caca. Oh, ya, Bu. Salah satu produk unggulan di sini, Cocoanut Granula. Penasaran toh? Seperti apa bentuknya? Podo, aku juga. Makane, aku mau sekalian bantu-bantu di sini. Biji kakao kering langsung disangrai dengan mesin. Setelah itu, biji dihancurkan alias dicacah. Pakai mesin juga ya, Lur, biar lebih cepat pengerjaannya. Selanjutnya,
tinggal dicampur dengan bahan lainnya seperti kismis, gula semut, dan kacang tanah sangrai. Sekarang siapkan wajannya dulu. Tuangkan air, lalu tambahkan gula semut. Sambil diaduk yo. Kalau gulanya sudah larut, masukkan biji kakao. Kemudian tambahkan gula semut lagi. Kalau sudah, campurkan kacang tanahnya. Oh iya, selama memasak, pakai api kecil wae ya lur, supaya nggak cepet gosong. Setelah larutan gula agak menyusut, masukkan kismisnya. Ojo lali, sambil diaduk terus lur, supaya semuanya tercampur rata. Koko Anut granola dijual Rp37.000 per kemasan. Lumayan murah yo, untuk cemilan yang enak dan menyehatkan seperti ini. Mbak, disuruh ibu ngantar biji coklat ini, Mbak. Oh iya Ndul, habis ini disangrai terus ditumbuk ya. Oh, ya, Mbak. Siap Mbak. Gampang kalau cuma nyangrai biji kakao. Tinggal panaskan wajan, terus goreng biji kakao tanpa minyak. Tunggu sekitar setengah jam sampai matangnya merata. Proses penyangraian ini sangat berpengaruh terhadap rasa coklat yang dihasilkan lur. Jadi meskipun gampang carane, tapi nggak boleh disepelekan. Nggak boleh sampai gosong atau kurang mateng. Setelah disangrai, biji kakao ditumbuk. Kemudian pisahkan biji dari kulitnya. Tinggal ditampi seperti iki yo. Mbak, ini Mbak, coklatnya udah bersih, Mbak. Oh iya, makasih Ndul. Oh, ya, Mbak. Ternyata Mbak Caca dan Bu Tati mau buat kipo dari kakao. Wah, iki sih salah satu jajanan kesukaanku. Bahan kipo lainnya antara lain gula jawa, kelapa, garam, tepung ketan, dan air kapur sirih. Gula merahnya diiris-iris dulu yo, sekalian parut kelapa nih. Pilih kelapa yang belum terlalu tua yo. Urusan biji kakao belum selesai lur, masih harus ditumbuk iki. Sekarang bikin adonan kiponya. Campurkan tepung ketan dan air kapur sirih. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Ojo lali masukkan garamnya supaya kulit kipo lebih gurih. Kalau sudah selesai menumbuk, biji kakao langsung disaring yo. Wis Nduk, coklatnya wis cukup, saiki gawe unti wae. Lanjut lur. Masak air dan gula merah. Kalau sudah mendidih, masukkan kelapa parut. Tunggu sampai airnya menyusut. Kemudian masukkan bubuk kakaonya. Kalau sudah mengering, tandane unti kakao sudah masak dan siap jadi isi kipo. Oh iya, kalau pengen kiponya lebih jos, bisa ditambah pewarna makanan yo. Daun pisang diolesi minyak goreng dulu supaya nggak lengket. Ambil sedikit adonan kulit kipo, lalu pipihkan di atas daun pisang. Tambahkan unti secukupnya. Kalau sudah, tutup dan bentuk setengah lingkaran. Bikin yang banyak yo, biar makin mantep makan nih.
Selanjutnya, kipo dipanggang. Daun pisang tidak hanya membuat kipo nggak gampang gosong, tapi juga bisa membuat aroma kipo lebih enak. Kue tradisional iki berasal dari kota gede Yogyakarta, Lur. Biasanya banyak dijual saat bulan Ramadan. Wih, lembut banget teksturnya. Sekali gigit, langsung terasa gurihnya. Kulit kipo yang berpadu dengan manisnya unti kakao. Tambah biji kakao, gak hanya menambah nikmatnya kipo, tapi juga banyak manfaatnya. Antara lain, kandungan oksidannya lumayan tinggi. Bagus untuk menjaga ketahanan tubuh kita, Lur.